itu semut karma buruk. Namun kalau Anda melihat minuman Anda dikerumuni semut, kemudian Anda mengatakan niat saya mau membersihkan, tutup gelas, padahal tahu ini semut bakal mati. Niat saya mau membersihkan, tutup gelas. Saya bukan niat membunuh loh ini. Saya tidak niat itu kan kepada orang lain. Kita sendiri sudah tahu. Biasanya tiap hari nggak pernah ngelapis tutup gelas. Kalau banyak semut baru pura-pura. Sekarang setiap perbuatan yang dilakukan itu selalu akan kembali pada diri sendiri. Menanam padi tumbuh padi, menanam jagung tumbuh jagung. Melakukan suatu perbuatan pasti diri sendiri yang kena akibat. Oleh karena itu, kalau tadi dikatakan, wah bisa melihat wajah, karena memang wajah kita itu mencerminkan karma atau jalan hidup yang harus kita lewati. Sepintas kalau kita melihat Pak Arif, wah wajahnya hoki. Nah, kan begitu bisa aja, wah hoki. Itu akan apa? Melihat Biku Utama, wah hoki. Kurang hoki. Itu sebetulnya bisa. Bahkan ya, seperti yang tadi di zaman Buddha itu, dia bisa diramal ini bisa menjadi biku. Kenapa? Karena karma itu terbawa dari kehidupan yang sekarang sampai kehidupan yang berikutnya. Mereka yang mengatakan, waduh hidup saya ini kok sulit, selalu mengatakan sulit, selalu mengatakan repot, selalu mengatakan berat, pekerjaan repot, hidup sulit, hidup miskin, hidup menderita, tidak pernah mau melihat kesulitan sebagai kesempatan, tetapi justru melihat kesempatan itu sebagai kesulitan. Nanti kalau lahir lagi, tubuh kita siap menghadapi kesulitan. Apa itu? Telapak tangannya sudah kasar dari lahir bayi, biar kalau pegang cangkul kuat. Karena kan ngomongnya sulit ya sudah. Tangannya kuasal. Anda bisa nanti membuktikan itu. Bayi baru lahir sudah dipegang kurang nyaman. Jadi kalau Anda salaman aja sebetulnya sudah tahu ini orang hoki sudah tahu. Karena itu sudah begitu. Tubuhnya berotot, mukanya persegi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dari dulu sudah ngomong sulit, hidup ini sulit juga. Tapi kalau Anda mempermudah permasalahan, Anda melihat semua lahir tangan halus, dijak salaman, ini saya salaman sama manusia atau sama kapas ya? Kok empuk sekali? Itu kalau sudah begitu, tidak pernah pegang barang keras. Pegang sendok saja lecet. Pegang duit saja sobek tangannya. Terus pegang apa ini? Pegang tahu. Empuk. Tetapi memang begitu. Kemudian kalau Anda marah-marah, senang marah itu kan karma buruk. Pada saat kita marah, itu sebetulnya secara otomatis kita menjelekkan wajah. Coba renungkan kalau Anda marah. Pernah senyum enggak? Marah kan mesti menjelekkan wajah, mata dimelototkan,
mulut dimoncongkan, bukan dimoncong, dimonyongkan. Itu nanti kalau kita sering marah, lahir nanti sudah punya bawaan, mukanya seperti marah, mata melotot, bibir lebih panjang daripada hidung. Jadi Anda sekarang bisa tahu loh, begitu ketemu orang, diem orangnya, kok kamu marah? Padahal dia tidak marah, tapi karena dulunya sering marah, sekarang sudah dibawahi standarnya model pemarah. Jadi kalau Anda kepingin sedikit muka preman, sering-seringlah marah, nanti pasti lahir mukanya kayak preman. Preman laki, preman perempuan sama saja. Anda bisa lihat perempuan diam gini aja, Anda bisa takut. Wah, ini tahu-tahu nanti nyakal. Tapi kalau Anda kepingin lahir cantik, Anda kepingin lahir ganteng, kurangi kemarahan, perbanyak keramahan. Kurangi marah, perbanyak keramahan. Sering senyum, banyak berkawan. Itu nanti wajah Anda senyum terus. Bukan karena tongos. Nah, orang tongos juga senyum terus. Wah, kok kelihatannya giginya? Wah, gigi apa kampak itu? Senyum. Itu nanti lahir properti Anda, bawaannya itu standarnya senyum. Jadi begitu lihat, Anda lihat bayi lah, begitu lihat bayi seneng, bayinya senyum, padahal bayinya diam-diam. Tapi Anda merasa nyaman kumpul dengan si bayi itu. Tapi juga ada bayi yang meremut terus begitu, karena bawaannya dulunya pemarah. Karena itu saudara-saudara, ini karma. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Arif secara aneh sekali, mengatakan bahwa garis tangan bisa berubah sesuai dengan karma, benar sekali. Saya sangat mendukung. Anda yang sekarang mempunyai penampilan menyeramkan, mulailah banyak tersenyum. Paling tidak di kehidupan ini pun Anda bisa memperoleh banyak teman. Asal senyum, tahu tempat, jangan senyum-senyum sendiri. Di tempat yang tidak ada orang, tidak ada sebab, senyum-senyum. Itu Anda akan banyak teman. Mulai dari situ. Anda ingin sehat, maka Anda sekarang mulai memperhatikan kesehatan sendiri, juga kesehatan orang lain. Karena menanam padi, tumbuh padi, menanam jagung, tumbuh jagung. Kalau kita ingin sehat, kita bukan hanya mengobati diri sendiri, juga kita mencoba mencari siapa ya mereka yang sakit dan membutuhkan bantuan. Kita tanam kesehatan. Ada yang ingin bebas, kadang-kadang karena di dalam kehidupan kita kadang, aduh aku terikat sama pasangan hidup. Siapa loh dulu yang nyari pasangan hidup? Tahu-tahu kalau sudah terikat ngomongnya, Bante, saya kok terikat Bante sama pasangan hidup. Tahu gini saya tidak kawin Bante. Ternyata kawin kok tidak bisa kesana kesini kayak Bante. Siapa yang suruh? Saya tidak pernah suruh, sekarang kamu stres ngomong sama saya. Nah saudara-saudara, kemudian ada saya kepingin bebas. Maksudnya bebas itu bisa menerima kenyataan bahwa hidupnya sudah harus dijalani sebagai hidup rumah tangga, bukan ya sudah saya bebas dengan pasangan hidup saya, kamu sendiri, aku sendiri, kau di sana, aku di sini. Bukan. Bebas maksudnya bisa menerima kenyataan. Nah itu kan kita tanam kebebasan. Pelepasan makhluk, burung yang mestinya di dalam sangkar kita lepaskan, ikan yang mestinya di dalam akuarium lepaskan. Kok masih terikat? Ya oksai lepaskan.
Sudah 3 bulan kok masih terikut, ya perkutut. Ikan lele sudah 1 tahun kok masih terikat, ya ikan koi. Ikan koi sudah 3 bulan kok masih terikat, ya ikan awan. Nanti lama-lama mesti bebas, karena yang dilepas kan makin hebat. Tapi bebasnya mungkin diusir pasangan hidup. Tapi saudara-saudara, apa yang mau saya sampaikan, bahwa kalau kita menanam pembebasan, kita juga akan mendapat kebebasan. Kita mungkin akan ketemu dengan orang yang bisa menasihati kita bahwa inilah risiko, inilah konsekuensi logis suatu perkawinan. Bahwa seseorang yang menikah mengambil orang lain menjadi pasangan hidup, konsekuensi logisnya adalah mempunyai keterikatan di samping mempunyai kebebasan di bidang yang lain. Kemudian juga mempunyai anak. Mempunyai anak ada satu kebahagiaan, tapi juga tentu ada kesulitan di bidang lain. Begitu kita ketemu orang yang bisa menasihati kita dengan tepat, maka kita jalani hidup ini dengan happy sekali. Karena semua kesulitan itu hanya dilihat dari 2 sisi. Kesulitan yang sama kita lihat dengan pola pikir yang positif, hidupnya bahagia. Ketika kita rumah tangga, tadinya merasa aduh aku kok terikat ya dengan rumah tangga, punya pasangan hidup, benar ada orang kasih tahu, kamu kalau ada beban berat, kamu sendiri yang ngangkat, kan sulit. Tapi dengan punya pasangan hidup, punya anak, ada 3 orang yang ngangkat. Lalu Anda merasa iya ya, kalau aku punya kesulitan aku bisa ngomong dengan pasangan hidupku karena aku menjadi lebih ringan. Anda merasa nyaman itu. Kesulitan rumah tangganya sama, tapi cara berpikir Anda berubah dan Anda siap menghadapi kesulitan. Ini adalah karena kita sering melepas itu tadi, pola pikir kita menjadi berubah. Kalau kita melihat kehidupan yang keseluruhan, karma itu adalah niat, maka sekarang buah karma adalah sesuai dengan niat yang dilakukan. Karma baik, karma buruk. Punya niat kejahatan, buahnya penderitaan. Punya niat kebaikan, buahnya kebahagiaan. Sekarang bagaimana kita menerima buah karma? Banyak kesempatan orang mengatakan, wah ini percobaan, ujian. Sebetulnya dia mencoba berpikir positif. Bahkan ada yang mengatakan ujian ini selalu yang terbaik. Itu supaya semua kesulitan dia lihat secara positif. Nah, karma juga sama. Ketika kita mengalami kesulitan, lalu kita
bisa terganggu. Tahu-tahu lemes separuh, sebelah kanan terganggu dan sebagainya. Lahir lagi mungkin juga kakinya hilang sebelah. Tapi kalau Anda yang kebetulan sekarang kurang lengkap, kemudian perbuatan baik, maka di dalam kehidupan ini mungkin Anda ketemu pengobatan yang lebih canggih, dokter yang bagus, sehingga akhirnya kekurangan Anda bisa diperbaiki. Dan lahir kembali pun bisa menjadi lebih baik lagi. Karena itu semua kebaikan, semua kebahagiaan tergantung pada perilaku Anda. Sebaliknya semua penderitaan, semua kesulitan juga tergantung pada perilaku Anda. Karena itu kebebasan pada Anda memilih. Anda sudah tahu yang baik dan Anda tahu yang jelek. Perilaku baik, menolong orang, membantu orang, memperhatikan orang, itu perilaku baik. Kerjakan itu. Anda sudah tahu perilaku yang negatif, menjengkelkan orang, marah, dan lain sebagainya. Kurangi itu. Dengan mengurangi kejahatan dan menambah kebaikan, barulah karma Anda bisa ditingkatkan kebajikannya, buah kebahagiaan bisa Anda miliki, dan garis-garis tangan berubah, bentuk muka berubah. Anda akan bisa ketemu orang yang dulu wajahmu kok suram, sekarang kok cerah ya wajahmu. Itu karena perilaku yang baik. Dulu wajahmu cerah, sekarang kok suram kayak orang sudah mau masuk ICU. Itu juga karena perilaku yang jelek. Itu bisa mengubah semua dari perilaku kita masing-masing. Ini adalah sebagai pengantar tentang karma. Tentu nanti kalau kita mau bahas akan lebih dalam sesuai dengan pertanyaan yang Anda miliki. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Semoga selalu bahagia. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Mulia Bante sudah memberikan pengantar bagi kita. Baik, kita akan masuki satu tahapan acara kita, yaitu lelang dua buah buku, satu CD, satu buku, masih ada kaitan dengan Yang Mulia Bante. Acara ini akan dipandu oleh rekan kita, sudah siap-siap, lengkap dengan jasnya. Silakan Pak Suwarman, kita berikan tepuk tangan kepada Pak Suwarman yang akan membantu kita. Ya, terima kasih Pak Suwarman. Saya Bapak Ibu Yang Mulia Bante, yang saya hormati para pimpinan dari organisasi Buddhis. Ya, terima kasih saya Namo Buddhaya. Ya Bante, kita izin dulu Bante. Boleh Bante ke belakang? Oke. Ya, jadi saya boleh naik sini ya, biar lebih enak. Jadi lelang ini terselenggara itu ide dari umat di Kabupaten Tangerang. Ya, tujuan dari lelang ini tidak lain dilakukan adalah untuk Bante Utamo. Kenapa kita akan adakan lelang ini? Ya, perlu Bapak Ibu ketahui satu yang perlu saya ingat, itu kata-kata yang mulia dari ajaran Sang Buddha itu, memberi adalah awal dari menerima Bapak Ibu. Setuju nggak? Setuju? Nah, kalau kita mau menerima, paling kan kita harus memberi dulu. Atau dengan ucapan terima kasih, atau kasih terima dulu Bapak Ibu. Ya, jadi pada intinya kita harus memberi. Nah, Yang Mulia Bante Utamo sudah begitu luar biasa, bisa menjalankan kehidupannya sebagai seorang ibu selama 20 masa. Luar biasa untuk Bante Utamo. Nah, ini ada satu lukisan, ya. Lukisan bisa lebih naik Pak. Udah kayak petinju Pak. Ya, ini lebih enak. Jadi yang lebih buka begini deh. Kelihatan Bapak Ibu? Nah, jadi lukisan ini sih merupakan tulisan tangan kaligrafi, ya. Yang mempunyai arti adalah Buddha. Fu apa fu? Ya, saya bilang itu. Tapi adalah Buddha. Dan yang luar biasa ini ditulis oleh umat Buddha juga di Indonesia, bukan dari luar. Ya, dan tulisan ini alami sekali. Ya, jadi ada stempelnya Bapak Ibu. Ya. Nah, yang barang kedua itu kita akan lelang adalah VCD. Nah, ini VCD Sade Sata Bhagavato Sukitata. Ya. Mungkin sebagai Bapak Ibu dari yang punya, udah.
Tapi ini ada uniknya Bapak Ibu. Ya, ini tidak dimiliki oleh banyak orang. Kenapa tidak dimiliki oleh banyak orang? Di dalamnya ini tertera tanda tangan dari yang sebagai tamu dan satu lagi dari arranger dari komposer musik dari sambil-sambil bawah sendiri itu saudara Adi MS. Itu ada tanda tangannya. Kami jalan iring-iringan mengenal Bakti Utamo lebih dekat. Nah, ini loh hardcover bukunya. Mungkin Bapak Ibu udah ada sebagian udah punya juga ya. Tapi mungkin yang soft cover atau hard cover. Ini pun punya keunikan Bapak Ibu. Mau tahu nggak keunikannya apa? Ya, buku ini hanya dicetak 600 buku. Hanya 600 buku. Ya, dan tidak akan pernah dicetak lagi, kecuali mungkin yang soft covernya. Begitu. Kalau untuk hard cover itu nggak ada. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki buku yang hard cover ini, Bapak Ibu merupakan umat yang memiliki satu buku hardcover dari 600 umat Buddha yang ada di Indonesia. Ada tantangan Bakti Utamo juga. Dan bagi pemenang lelang ini nanti akan langsung dituliskan namanya oleh Bakti Utamo dengan spidol merah. Ya. Satu lagi keunikan yang terakhir itu adalah ini ada nomornya, nomor urutnya. Ya, berkaitan dengan garis tangan di Pak Arif nih, dengan Hong Shui ini. Berkaitan dengan Hong Shui segala nih. Ini ada angka baik Pak Arif, Pak Arif. Ya, ini nomor bukunya 199. Ya, yang saya dengar ini benar nggak benar ya? Nanti Bante mungkin bisa bantu saya jawab. Ini angka 9 nih, angka yang paling suka oleh Bante, benar Bante? Nah, jadi ini angka yang merupakan angka istimewa 199. Kalau artinya, ya saya kurang paham karena saya bukan ahlinya angka. Ya mungkin bisa tanya kenapa Bante suka angka 99. Nanti setelah itu kita bisa tanyakan juga waktu kalau bertanya jawab. Ya, biar untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai dulu untuk satu lukisan kaligrafi ini. Ya, sesuai dengan tadi kesepakatan panitia, ini kita akan buka dengan harga Rp250.000. Oke, kita bisa mulai Bapak Ibu. Ya, ini saya mulai dengan Rp250.000. Kira-kira ada yang berani tambah 50.000 jadi 300.000? Boleh angkat tangannya? Oh, ibu yang di belakang itu ada satu. Ya, jadi nilai lukisan itu udah 300.000. 300.000 rupiah. Ini tambah 50. Rp350.000. Ada yang lain nama? 1.200.000. 1.200.000 Pak. Wow, luar biasa. 1.200.000. Ya, nah ini Pak Ibu Panitia pergerakan lukisan ini. Ya, terima kasih Ibu. Ya, kita akan tawarkan dengan harga awal Rp500.000. Rp500.000. Rp500.000 ini akan kita naikkan secara tadi sama Rp50.000. Oke, tolong panitia waktunya dilihat dulu biar kita fair, lebih enak. Oke, kita mulai. Rp500.000. Ya Bapak ini berapa Pak? Nambahnya Pak? 50.000, 550.000. Bapak yang belakang 50.000 Pak. 1 juta. 1 juta Pak. 1 juta rupiah Bapak yang di belakang yang lebih besar. Ada yang atas? 1 juta Bapak Ibu. Oh Bapak ini 7 juta rupiah. Luar biasa. Ada yang kata 7 juta rupiah Bapak? Wow, saya mau sini kan bener pakai mata jauh nih. Biar kelihatan. Ada? Oh, waktunya habis. Ya, jadi itu diperoleh dengan harga 7 juta rupiah. Ya, betul-betul kami persilakan untuk Bapak ambil depan untuk menghemat waktu. Ya, jadi studio audio itu dijual dengan harga 7 juta rupiah Bapak Ibu. Dan sekali lagi ini buku punya nilai keunikan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki buku ini,
hanya 600 dari umat Buddha yang ada di Indonesia. Ya, gitu. Luar biasa. Ya, 5 juta rupiah untuk satu buah buku. Mungkin ada yang bisa nambah dengan 5 juta. Berapa Pak? 6 juta rupiah. Wow. Luar biasa. 6 juta rupiah. 6 juta rupiah ada yang bisa nambah? 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Ya, ada lagi 10 juta. 16 juta. 16 juta rupiah. Wow, luar biasa. 16 juta. 16 juta Bapak Ibu, ada lagi? Ternyata 16 juta. 20 juta rupiah. Wow, luar biasa. 20 juta rupiah. 21. Naik lagi 21 juta rupiah. Ada lagi? 25 juta rupiah. Ya, 25 juta rupiah Bapak Ibu. Mungkin ada yang lebih lagi? 25 juta. 5, 4, 3, 2, 1. Bapak Ibu, 25 juta rupiah. Selamat untuk Ibu. Silakan Bu, jangan lupa. Untuk kita saya minta yang terhormat Dr. Indra sebagai Wakapolri Kabupaten Tangerang untuk menyerahkannya. Ya, terima kasih. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Namo Buddhaya. Selamat siang. Suasana lelang, kita akan penyegaran sebentar.